Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Hifzul Iman dari University Islam Antarabangsa Syed Sirajuddin, Perlis, Malaysia. Eh, Sebelumnya terima kasih kepada moderator eh, sudah mengizinkan saya untuk membentangkan artikel saya. Oke, kita mulai. Saya akan membentangkan tentang judul artikel saya, Syuf'ah sebagai mekanisme mengelak ketidakadilan pemilikan harta dalam perspektif Islam. Oke, latar belakang. Berikut garis besar pembahasan. Yang pertama, pemilikan harta bersama sering menimbulkan perselisihan. Yang kedua, penjualan sepihak kepada pihak luar menimbulkan ketidakadilan. Kemudian yang ketiga, syuf'ah sebagai mekanisme mengelakkan konflik. Dalam realiti masyarakat, pemilikan harta secara bersama seperti tanah, bangunan, sering menimbulkan konflik. Masalah biasanya itu berlaku ketika salah seorang pemilik menjual bagiannya tanpa izin daripada rekan kongsinya. Ini biasanya menimbulkan perselisihan, menimbulkan konflik. Oke, kemudian pernyataan masalah. Berdasarkan latar belakang yang disebutkan, timbul beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana mencegah ketidakadilan dalam kepemilikan harta bersama? Yang kedua, apa solusi Islam terhadap penjualan sepihak aset bersama? Kemudian, apakah konsep syuf'ah masih relevan dalam konteks kontemporer? Kemudian, presentasi ini mempunyai beberapa objektif utama. Yang pertama, untuk menjelaskan konsep dan definisi syuf'ah dalam Islam, kemudian menganalisis dalil dan hikmah pensyariatan syuf'ah, kemudian menilai peran syuf'ah dalam mengelakkan ketidakadilan pemilikan harta. Sejajar dan objektif tersebut, kajian ini memfokuskan kepada beberapa persoalan. Yang pertama, apakah definisi dan asas pensyariatan syuf'ah? Kemudian bagaimana syuf'ah berfungsi sebagai mekanisme keadilan? Kemudian eh, bagaimana pandangan mazhab terhadap pelaksanaan syuf'ah? Oke, kita mulai. Definisi syuf'ah. Secara etimologi atau bahasa, syuf'ah berasal dari kata syafa'ah yang bermaksud menambah, mengumpulkan, atau menggabungkan. Kemudian secara istilah, eh, hak mitra lama untuk membeli kembali aset bersama yang dijual mitra baru dengan membayar ganti rugi yang sama. Kemudian dalil syuf'ah, pensyariatan syuf'ah berdasarkan dalil riwayat Bukhari, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ata. Nah, Rasulullah menetapkan hak syuf'ah pada semua harta yang belum dibagi. Sini yang belum dibagi. Dan apabila batas dan jalan telah dibuat, maka tidak ada lagi hak syuf'ah. Kemudian dari riwayat Muslim juga disebutkan qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli syirkatin lam tuqsam rub'ah aw ha'id la yahillu lahu ay yabi'a hatta yu'dhin syarikahu fa in syaa akhadha wa in syaa taraka fa idza ba'a wa lam yu'dhinhu fa huwa ahaqqun bihi. Nah, Rasulullah menetapkan hak syuf'ah pada setiap harta yang dimiliki bersama yang belum dibagi, baik berupa tanah, bangunan maupun kebun. Tidak halal bagi salah seorang untuk menjual bagiannya sampai ia memberitahu rekan sekutunya.
Jika sekutunya mau, ia boleh mengambilnya, dan jika dia mau, ia juga boleh meninggalkannya. Jika ia menjual tanpa memberitahukan rekannya, maka sekutunya lebih berhak atas harta tersebut. Nah, maka dia itu ada hak syuf'ah di situ, rekan sekutunya. Kemudian kita lanjut kepada hikmah syuf'ah, yaitu yang pertama, mengelakkan mudarat bagi tetangga, jiran, dan rekan kongsi akibat kehadiran pemilik baru. Kemudian menjaga hubungan sosial dengan mencegah konflik antara jiran dan pemilik bersama. Sama ada kemudian mewujudkan kestabilan pemilik dengan mengelakkan harta dalam kalangan pemilik sedia ada. Kemudian menjaga maqasid syariah, khususnya hifzul mal dan hifzul nafs. Ah, di sini ada tiga rukun syuf'ah. Yang pertama, asy-syafi', yaitu pemilik lama yang berhak menuntut syuf'ah. Kemudian masfu' alaih, pemilik baru atau pihak luar. Kemudian masfu' fih, objek harta. Harta eh, harta ini mesti yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Oke, kemudian syarat-syarat syuf'ah. Syarat bagi syafi' yaitu harus memiliki bagian kongsi dalam harta tersebut atau jiran menurut sebagian mazhab. Dari empat mazhab, dari mazhab Hanafi, dia itu eh, apa namanya, hak syuf'ah itu untuk rekan kongsi dengan tetangga dia, tetangganya. Itu menurut mazhab Hanafi. Kemudian Syafi'i dan Hanbali, dia itu mengkhususkan hanya untuk rekan kongsinya saja. Itu dia. Kemudian mazhab Maliki, dia mengikut mazhab Hanafi, tetapi dia lebih ketat. Dia ada syaratnya. Syaratnya harus jika ada perselisihan atau ketidakadilan. Kemudian harus segera menuntut selepas akad jual beli diketahui. Jika lambat maka gugur hak syuf'ah kecuali ada uzur. Kemudian syarat masyfu' alaih. Masyfu' alaih, pemilikan melalui transaksi pertukaran atau muawadah. Kemudian pemilikannya tertib atau dia itu tidak mendahului syafi'. Kemudian syarat masyfu' fih, aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan, rumah, dan lain-lain. Kemudian adapun aset yang bergerak seperti motor, mobil, dia itu tidak termasuk objek syuf'ah. Kemudian kita masuk kepada contoh syuf'ah. Di sini, jika A dan B memiliki tanah bersama, kemudian B menjual ke C tanpa pengetahuan A. B jual ke C tanpa pengetahuan pihak A, maka A berhak ambil kembali dari C. Dia itu memiliki hak syuf'ah di sini, yang A. Orang A memiliki hak syuf'ah. Dia berhak mengambil daripada C dengan membayar harga yang telah dibayar oleh C. Jadi misalkan C membayar harga tanah yang dijual B itu 50 juta. A berhak syuf'ah di situ untuk membayar kembali tanah itu seharga yang dia beli gitu. Kemudian perbedaan pendapat mazhab. Ulama berbeda pandangan tentang hak syuf'ah. Siapa yang berhak mendapatkan hak syuf'ah dan siapa yang tidak berhak. Seperti yang saya sebutkan tadi, Hanafi, syuf'ah itu wajib untuk rekan kongsi dan jiran atau tetangga yang berdekatan. Kemudian mazhab Hanafi membenarkan hak kepada tetangga walaupun tidak berkongsi hak milik. Walaupun dia nggak ada hak milik di harta itu, tapi dia itu berdekatan dari harta yang dia miliki, jiran itu punya hak syuf'ah. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, hak mutlak mitra lama saja. Jadi rekan kongsinya saja itu mutlak. Jadi jiran itu tidak termasuk. Kemudian Maliki,
Dia itu sama seperti eh, Hanafi, tapi dia mensyaratkan adanya kemudorotan yang nyata. Kemudian Hanbali, dia seperti Syafi'i, mazhab Syafi'i khusus untuk rekan kongsi dalam harta yang tidak boleh dibagi. Tidak membenarkan, kemudian mazhab Hanbali tidak membenarkan hak pada jiran atau tetangga. Ah, contoh penerapan syuf'ah. Jika Syafi' lebih dari satu, misalkan dia ada satu tanah, tapi patungan bertiga, misalkan harta dimiliki bersama. Ada A punya 50%, B 20%, C 30%. Kemudian A menjual bagiannya kepada D. B dengan C berhak atas harta A yang dia jual tadi. B berhak 40% dari bagian A. Kemudian C berhak atas 60% dari bagian A. Ketentuan tambahan, tindakan D tetap sah sebelum syuf'ah dilaksanakan. Kemudian syuf'ah akan gugur jika harta dialihkan tanpa ganti, yaitu hibah, wakaf, sedekah, dan lain-lain. Kemudian, kesimpulan. Syuf'ah merupakan mekanisme hukum Islam untuk melindungi hak pemilik bersama dalam kepemilikan harta. Kemudian berlaku terutama pada harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dia itu bukan termasuk hibah atau warisan sodakoh dan dia itu tidak termasuk. Kemudian hak syuf'ah dibagi sesuai porsi kepemilikan dalam harta bersama. Syuf'ah bertujuan mencegah konflik, menjaga keadilan, dan menghindari mudarat dalam kepemilikan bersama. Kemudian dia relevan dalam konteks modern seperti kepemilikan rumah, tanah, dan saham. Eh, Udah, ini referensi saya. Ada dua, ada 7 referensi. Di sini rujukan saya. Nah, itu saja mungkin dari saya berkaitan dengan asyuf'ah, hak syuf'ah. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.